Yakin, Satu Pak. kali bisa di stadion nih semuanya, there is no kabel speaker at all. Mungkin nggak? Mungkin sih Pak, sangat mungkin. Ingat nggak Pak, saya bilang bikin kabel network jadi audio. Ya, ya. Itu yang orang tangkap tuh salah tuh Pak. Orang ngiranya jadi analog kabel. Itu kamu running satu kabel doang, Itu kabel langsung buat ngerekam. mainnya 96K, Oke. tracknya bisa 128. 128. That is Milan FEB. Akankah Milan FEB will kill Dante? What do you think, Nabil? Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Hah, akhirnya nih, gua kedatangan tamu langsung ditodong gitu. Apa kabar, Bil? Mantap. Waduh. Todong nih, gua harusnya langsung ngambil todong headphone doang langsung disini. ini nih, kalau ngambil barang di Promedia langsung ditodong. Dan kita welcome to our new studio with silver button. Tepuk tangan sama-sama. Mana suaranya? Netizen se-Indonesia Raya. Dan tamu pertama. Wow. Tamu pertama, Habib Nabil Hussein. Waduh. Pakai sendal loh, pakai kaos. Oh iya, kalau perlu gue lepas kaos nih. Bel, sehat ya Bel ya? Alhamdulillah. Minal aidin wal faidin buat seluruh netizen se-Indonesia Raya. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada yang salah ucap, salah kata, salah sikap, mohon dimaafkan supaya kami jadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Bel, gemes banget nih Bel. Pengen dari dulu ngobrol tentang what is the future technology of pro audio dan khususnya di Indonesia. Gue inget banget Bel, ketemu lu tahu udah tahun berapa bila kita ngobrol tentang Taktus, tentang server 2015 ya. 15. Jadi sudah sekitar 9 tahun, hampir 10 tahun seorang Nabil Hussein yang dulu kayaknya dikatain orang gila kayaknya mulai ngomong tentang kabel UTP akan menggantikan semua. Coba Bil, dulu waktu itu gimana penolakan dari orang-orang sekitar seperti apa? Banyak sih Pak. Kayak kemarin kan yang pertama kali kita bikin podcast tuh, inget nggak Pak? Saya bilang bikin kabel network jadi audio. Ya, ya. Itu yang orang tangkap tuh salah tuh Pak. Orang ngiranya jadi analog kabel. Ya. Kan aku bilang bikin modul itu open source. Ya. Itu bisa jadi Dante, bisa jadi FEB, bisa Ya. jadi Milan. Jadi misalnya kita colok misalnya ke Dante. Ya. Kita bikin jadi analog, tapi bukan analog sih, output hardware jadinya. Jadi misalnya kayak aku punya 4 output atau 8 output gitu. Colok ke Yamaha, contoh gitu, Yamaha Dante kan, atau apapun yang Dante jadi Dante. Ya. Kita colok ke S6L atau apapun, FEB atau Presonus gitu, jadi FEB gitu loh. Bikin modulnya itu loh Pak. Tapi waktu 2015 kan kita belum ngomongin FEB gitu kan. Nah waktu itu pertentangannya banyak yang... Banyak. Saya inget banget ya netizen ya, dulu itu sampai orang nggak percaya gitu. Terus terang saya salah satu orang yang ada pengikut sekte, enggak lah, audio signal nggak akan tergantikan gitu. Betul. Bagaimana seorang Nabil Hussein mengconvince market dan teman-teman di sekitar tentang itu? Pernah saya ngomong satu teman Pak, ngebahas masalah gimana caranya, itu sih lebih kayak kita ke touring sih Pak ya saya. Ya. Mengurangin bawaan dengan kabel yang berat-berat gitu, misalnya koneksi power gitu loh Pak. Dengan kabel 100 as simple meter. as ini jadi lebih compact aja. Sebenarnya lebih ke situ aja sih Pak. Ya. Gimana caranya kita bikin protokolnya dari power ke power itu semuanya koneksinya LAN dari dulu ya. Ya. Terus kalau bisa dari konsol ke mana ke power juga LAN kalau bisa. Ya. Tapi untuk saat ini sih yang paling oke sih untuk saat ini ya. Koneksi dari konsol ke power sih kita pakai masih IS lah, paling the best. IS ya, saat ini. Palingan gitu aja sih. Belum menemukan yang universal sih Pak, dari konsol ke power. Oke. Which is IS itu adalah kabel mikrofon biasa, tetapi sinyal yang dikirim itu adalah digital. AES gitu ya. Tapi kabelnya 110 ohm. Ya, kabelnya harus 110 ohm impedansnya, gitu ya netizen ya. Nah, sekarang balik lagi ke UTP itu. Waktu itu kan kamu salah satu orang yang, waduh, ngomong tentang itu gitu. Ketika orang lain belum aware. Dan long story short, singkat cerita sekarang bahkan Milan FEB, Audio Video Bridge. Yes. Itu sudah jadi protokol yang digunakan banyak start dari premium brand semuanya sudah mulai gitu.
mulai make Milan FEB di kapan? Tahun berapa dan merek apa? Kalau FEB pertama kali bukan koneksi big system tuh di konsol S6L. S6L, DigiDesign 2017. Ya? Oke, 2017 lu udah pakai itu? Pakai FEB. Oke. Terus untuk big systemnya yang power ke power semua itu 2019 akhir sih Pak. Pakai L-Acoustic semuanya FEB. Wow, L-Acoustic. Oke. Si DigiDesign S6L pertama kali pakai Milan FEB sudah ketemu obstacle, hambatan atau... Nggak ada. Malah nggak ada. Sudah lancar? Lancar, sama sekali lancar. Terus ya aku amaze-nya tuh dengan mau ngerekam 128 channel dengan satu kabel gitu Pak. Misalnya 96 kHz, 128 satu kabel bisa gitu ke komputer. Biasanya kan kalau pakai yang Dante kan aku harus 2 kabelan atau enggak? Jalan 2 kalau nggak minimal 64 kan gitu. Nah, kalau ini kecuali kita pakai Dante accelerator gitu, bisa. Nah, kalau ini dengan komputer biasa gitu, laptop atau apapun itulah, laptopnya tapi minimal Mac spek tinggi lah, dia mau baca spek tinggi. Dan nggak perlu driver sama sekali, langsung colok. Kalau di Mac udah. Inilah salah satu kelebihan FEB dibanding Dante ya. Dante, gitu. ya. Untuk saat itu. Itu kamu running satu kabel doang. Satu kabel langsung buat ngerekam. Mainnya 96K. Tracknya bisa 128. That is Milan FEB. Kalau Dante minimal kita harus dua kalau biasanya 2 komputer, aku biasanya 2 komputer ya. Ya, gitu juga dengan Madi ya. Madi itu kan mesti minimal harus 2 gitu kan harus ya. 2. 64 64 nggak bisa. Atau enggak kalau Digico 5656. Nah, itu dia. High speed kan dia, 56 channel. Itu 2017 sudah lancar ya kamu ya pakai ya? Belum pernah sih, Pak. Amit-amit loh, Pak. Iya, jangan gitu. Karena kan si koneksi konsolnya kan FEB juga kan. Tapi kita kalau yang si siapa? Kebetulan yang kita punya sih konsolnya sih ada LAN-nya, ada optiknya. Nah, kita pakainya optiknya. Nah, aplikasinya itu jadi S6L-nya lari ke mana? S6L kalau yang terakhir aku 2017 itu buat record. Oh, buat terus record. Sama ke rak. Itu udah FEB. Nah, jadi koneksi ke situ ya. Ya. Kalau yang power dari konsol ke power tuh IS, dari semua koneksi power yang big systemnya si satu stadion itu FEB. Bicara L-Acoustic. L-Acoustic. Yang 2019 ya? Akhir 2020 baru pakai stadion. Yang pertama kali PON. Ya? Karena waktu itu saya terakhir L-Acoustic masih handle itu masih LA8, which is belum ada. Compatible with FEB. Itu berarti kamu di atas itu ya? Pakai power apa itu tipenya? LA12X, Pak. LA12X. Dan setelah itu generasi berikutnya sudah compatible with FEB. Nah, pertanyaannya, apa? Udah pakai Luminex atau pakai ininya pakai apa? Kita ada Luminex juga. Jadi bikin sistem di depan ada Luminex, belakang Luminex. Tapi kebetulan kita punya si manajemen input matrix mixer punyanya L-Acoustic namanya P1. Dari konsol ke P1 itu IS, dari P1 ngebagi ke seluruh sistem FEB. Jadi masih mix ya antara IS dan FEB. Jadi kita full. mainnya FEB, backupnya IS. Jadi main 2. Wow. Itu sistem seberapa gede 2019 pakai L-Acoustic? 2020 kita pakai nyalannya ya. 2020 itu pertama kali kita pakai big system tuh PON, acara PON, Pak. Acara PON yang ada di Papua. Yang satu stadion. Gila ya, resiko banget ya. Sudah di daerah jauh pula, sudah ternyata menggunakan teknologi Milan FEB. So what do you think in the near future? This will be the next protokol yang akan dipakai atau gimana menurut seorang Nabil Husin? Semakin kesini sih networking audio itu Pak semakin stabil sih Pak ya. Ya. Semakin confidence saja sih makanya. Ya. Semakin stabil. Tapi di balik itu ya kita harus disiplin sih Pak. Untuk kita ngomong masalah teknologi digital. Disiplinnya dalam hal apa ini konteksnya? Kayak nggak usah jauh-jauh deh kita ngomong optik deh Pak. Ya. Mau pakai optik kan harus kita bersihin dulu atau apapun itu. Cara kita merawat, cara kita memakai barang itu kan harus dinilainya tuh jangan sembarangan juga lah. SOP-nya harus proper. SOP-nya proper. Maintenance-nya benar. Kan banyak juga orang yang protes, wah pakai digital kebanyakan masalah atau apa. Kita lihat dulu gitu loh. Cara kita memakai barang itu gimana, cara kita memperlakukan barang lah maksudnya Pak. Ya. Itu kan bisa kita kelihatan kan. Misalnya apa? Ya kalau kita jorok ya mungkin banyak masalah ya nggak emes sih. Ya emang cara kita pakainya aja jorok gitu. Kalau kita bicara premium brand ya, kita di speaker ya. Sebetulnya yang
sudah lumayan paling duluan, dan karena powernya sudah built-in di box itu kan aktif main Meyer Sound. Meyer Sound tuh dari X series, lalu Panther, bahkan generasi-generasi sebelum X itu aja beberapa sudah menggunakan Milan FEB. Itu langsung connect gitu, kan nggak perlu double lagi. Problemnya gini ya, supaya netizen kebayang ya, jadi kayak sama-sama premium nih, DNB, L-Acoustic, mereka pasif. Jadi tetap running dari power ke speakernya, runningnya kabel speaker. Jadi nggak bisa menggantikan lah sampai kabel speakernya main analog lagi gitu. Tapi kalau Meyer Sound karena dia aktif, ini kan langsung celup main pakai kabel UTP doang dan gitu. Itu kira-kira di mungkin 4 tahun yang lalu aja sudah mengarah ke sana. Lalu ISE kemarin ya, sampai di-announce kan DNB sama L-Acoustic merge together doing Milan FEB gitu. Nah, menurut Nabil lu ke depan nanti itu akan seperti apa sih? Apakah akan everybody will goes to Milan FEB? Kalau kita lihat dua brand besar itu udah mengarah situ kan Pak, berarti kan mereka kan pengen memudahkan customer kan Pak. Jadi misalnya kalau kita punya misalnya punya DNB gitu dengan protokol beda, akhirnya kita punya brand B lagi protokol beda, kan lumayan banyak cost keluar lagi kan Pak. Kalau kita protokolnya sama, ya kita bisa lebih komunikasinya gampang gitu loh Pak. Dan itu cost-nya kan mungkin bisa dipotong jauh lah. Dengan menggunakan protokol yang sama, mungkin kabel UTP-nya sama kita pakai, kita nggak perlu pakai 2 gitu. Atau kan manajemennya mungkin ya, atau kita pakai Luminex deh. Kan Luminex kan support FEB kan. Ya. Siapa tahu, wah kita punya power, semuanya bahasanya FEB gitu. Kita bisa patching dari Luminex, bisa connect semua ke power kan Pak. Misalnya, main sistemnya DNB, terus side hang-nya atau apapun itu L-Acoustic kan sangat gampang Pak jadinya. Switch hub yang pernah Nabil pakai selain Luminex, pernah nggak yang lain? Pakai FEB? Belum pernah Pak. So you yang still trust to Luminex ya? Bukan, belum ketemu aja sih Pak. Karena kan kalau yang support FEB kan baru dia. Kalau Milan FEB itu kan memang seakan-akan open source lah. Kalau kita bicara kayak Windows gitu, itu dia open source, bisa kayak Linux misalnya kayak gitu ya. Nah kalau Dante itu kan memang harus pakai Audinet gitu ya, ininya chipnya gitu. Pertanyaannya, masalahnya si switch hub-nya ini kan must be compatible with FEB gitu kan. Tapi kan ini sekarang kan udah banyak Will. Ada Presonus dia juga katanya gitu ya, dia udah berani menulis compatible for FEB. Ya, Presonus sih emang dia ada yang hubnya buat si itu kan, buat si FEB kan. Motu kalau salah ada juga ya. Motu ya. Motu ada ya, Motu. Makanya saya, Nabil kan praktisi, langsung pernah ketemu nggak? Cisco pernah pakai nggak? Aku belum pernah ketemu, belum pernah beli kali Pak. Mungkin mungkin di kantor cuma ada Luminex, ya udah Luminex aja aku pakai. Range harga berapa sih Luminex kira-kira? Puluhan juta ya? 30 sampai 40. Paling nggak 30-40 juta. Tapi punya barang satu itu Pak sangat membantu sih Pak menurut aku. Ya, punya fitur satu, dengan ibaratnya kalau orang nggak ngerti networking, dengan GUI-nya dia itu sangat gampang gitu bagi siapapun make. Satu itu. Terus kalau kita punya acara kecil gitu, cuman satu tarikan optik, bisa numpang video, bisa numpang audio, bisa numpang lighting. Tinggal kita separate gitu. Misalnya ini satu port 1 sampai 8 itu khusus audio, 9 sampai 16 itu khusus lighting gitu. Jadi tanpa harus mengganggu. Dan masalah latency aman. Latency aman dan redundant. Redundant kabelnya. That is Luminex gitu. Gitu Pak. Itulah sepintas tentang Milan FEB dan akan mengarah ke sana. Nah, akankah, ini pertanyaannya ini, akankah Milan FEB will kill Dante? What do you think, Nabil? Tergantung sih Pak. Prediksi Pro Audio Future Technology ini. Untuk membunuh sih kayaknya nggak mungkin sih Pak. Tetap akan jalan sama-sama. Jalan sama-sama. Ya? Kan sama-sama protokolnya sama AES67 kan. Ya. Tapi perbedaannya, ya mungkin kalau si FEB si open source. Tapi kalau mau bunuh Dante, kita ngomong untuk saat ini yang menguasain dunia sih masih Dante sih Pak. Ya. Jatuhnya juga lebih murah soalnya. Lebih murah Dante, chip murah. Ya mungkin bagi orang yang awam bisa menggunakan Dante kan, kebanyakan di Windows kan bisa jalan Dante Pak. Ya. FEB kan untuk saat ini kan masih Mac doang.
untuk tanpa driver ya. Wah, ini good point ini. Jadi memang ya terbatasnya si FEB untuk saat ini. Orang yang Windows belum bisa pakai. Gitu kecuali ya. pakai drivernya Presonus atau drivernya siapa ya? Aku pernah baca tuh bisa jalan FEB pakai driver Presonus atau lupa aku salah satu lah. Kalau nggak Presonus atau Moto gitu aku lupa. Bill, banyak netizen pengguna aplikasi audio ini di Pro Audio ini kan mereka masih meragukan. Ngirim sinyal audio cuman pakai kabel UTP untuk skala big system gitu. Big system. Yakin Pak Yosua masih bisa? Seorang Nabil jawabannya gimana? Yakin, Satu Pak. kali bisa di stadion nih semuanya. There is no kabel speaker at all. Mungkin nggak? Mungkin sih Pak. Sangat mungkin. Tapi ya itu saya bilang kembali lagi. Bikin sistem tuh jangan asal-asalan gitu loh. Harus diperhatiin. Jangan asal-asalan. Harus diperhatiin. Gue bilang tadi apa ya? Cara memperlakukan barangnya, kebersihan optik. Misalnya kabelan aja kalau kita kotor aja satu gitu. Misalnya dari 8 pin itu, kuningannya itu kotor satu kan itu kan masalah. Masalahnya mungkin nggak langsung, tapi pas di tengah-tengah jalan dia korosi gitu. Bisa putus loh. Nah, itu maksudnya yang harus kita perhatikan yang namanya maintenance satu. Digital tuh sangat membantu kita. Ada plus minusnya lah digital itu. Ya itu harus kita perhatikan adalah maintenance satu, keamanan cara kita masang. Asal jangan misalnya kalau kalau kabel analog masih keinjek nggak patah Pak. Atau dia putus sedikit serabutnya masih oke, masih jalan. Kalau kabelan kan kelar hidup loh. Nah, itulah. Maksudnya ada plus minusnya lah. Tapi kalau buat jalan sistem sih oke, aman. Jadi ya maintenance, lalu juga yang kedua SOP ya, jadi cara crimpingnya, cara pemasangan konektornya gitu ya. Dan yang terakhir mungkin kalau saya boleh ngegongin, jangan pelit. Ini mainnya sudah premium system, pakai Milan FEB, kabelnya pelit, cari yang murahan. Konektornya asal-asalan gitu. Betul, jadi, nah itu yang berbahaya gitu ya. Itu bagian dari SOP seperti yang Nabil sampaikan tadi. Ya jadi kita nggak bisa hindari ya, teknologi itu pasti ya kita nggak bisa lawan. Ya, Pak. Sama kayak handphone, Pak. Dulu kan tombol, Pak. Sekarang touch. Zaman orang mau screen semua, nggak bakal lah. Orang tetap nyaman ini. Ingat nggak dulu BlackBerry gitu ya? BlackBerry. Orang tetap nyaman lah gini. Sekarang ada nggak yang masih pakai begini gitu? Ada, tapi semakin kecil. Kamera juga gitu, Bill. Dulu kan orang, wah, nggak ada kamera digital. Tetaplah analog itu boomnya, gambarnya gitu. Yes, betul. Coba lu sekarang pakai kamera analog gitu. Beli filmnya susah setengah mati, mau nyuci. Zaman dulu mau foto, wah tinggal 2 nih, hati-hati. Sekarang digital lu mau jepret 1000 kali tinggal delete. Gitu. Nggak bisa kita hindari lah Pak, digital nggak bisa kita hindari. Kalau kita ngomong analog, digital, ya ada yang pernah bahas kan, Pak Yos kan bahas analog sama digital sama Pak Cosi Pratama. Itu nggak bisa kita hindari sih, misalnya permasalahan terbesar kita tuh adalah anak zaman now kan nggak tahu analog kayak apa. Ya mereka taunya, ya udah gue pengen cepet, pengen bisa pilih-pilih, ya misalnya foto gitu, pengen pilih-pilih sebanyak mungkin gitu. Itu kan emang udah mereka nggak ngalamin beratnya zaman dulu analog gitu Pak. Foto kan nggak bisa banyak-banyak gitu. Nah kalau zaman sekarang ya mau nggak mau mereka udah taunya digital doang. Yang mindset mereka beda sama yang kita udah pernah ngalamin gitu. Tapi bagi mereka kalau ketemu analog itu hal yang mungkin beda banget bagi mereka ya. Kalau kita kan kangen. Saya jujur sih Pak, kangen Pak. Kangen misalnya ketemu mixer digital, mixer analog lagi gitu. Dengan kondisi rak-rakannya banyak gitu. Ya tapi kadang-kadang terakhir pernah ketemu 2023 lah terakhir mixing pakai analog. Kangen sih Pak, kangen, tapi sebelnya adalah pas insert bunyi noise. Dari mana-mana gitu, nggak tahu dari mana gitu kan, kadang-kadang itulah misalnya plus minusnya lah. Routingnya susah setengah mati. Kalau digital kita udah ngetrisnya lebih gampang. Itu aja sih Pak. Pakai apa itu terakhir ketemu analog? GL 2400. Ya kemarin. Seorang Nabil Husin masih mixing GL 2400 loh. Pas gitu event. loh. Jadi kemarin tuh alasan mereka adalah mixernya rusak. Jadi udah akhirnya ketemunya tuh GL 2400, kompresornya dapat 2 unit, nggak ada gate. Outboard prosesor semua. Prosesornya, reverbnya 1 doang udahlah.
Yang penting show must go on. Oke lah, tapi happy lah Pak. Nah ini menarik sekali netizen se-Indonesia Raya karena ini masih teaser ya. Bill, nanti kita kulik, kita janjian lagi yang lebih proper dengan data, dengan ya comparison chart yang lebih detail. Boleh. What is the next technology? Ini kita sudah malakin waktunya Nabil untuk kita bikin teaser dulu ini. Saya yakin netizen semakin pinisirin, penasaran mengenai what is the next future technology of Pro Audio. Ini sesuatu yang menarik karena mau nggak mau kita pasti akan menghadapi ini. Betul. Nah, Pro Audio Indonesia juga harus siap. Itulah adanya Pro Media Innovative Solution Channel supaya kita bisa sharing. Kita nggak ngajarin, nggak ada yang lebih di antara kita. Kita berbagi karena hal-hal seperti ini kan baik. Kita nabur benih edukasi untuk pro audio industri di Indonesia. Minimal kita aware dulu kan, dari netizen nonton YouTube kita kan, Milana VB panganan opo toh Pak Yosua gitu ya. At least googling dulu lah gitu ya. Gitu. Bill, closing statement buat netizen se-Indonesia Raya bagaimana kita menghadapi gempuran teknologi dan bagaimana kita dengan bijak menyikapi seorang Nabil Husin. Kalau saya sendiri sih Pak, menghadapi teknologi itu kita nggak bisa menghindari kan, nggak bisa kita hindari. Kita terima, tapi kita harus pintar-pintar nyortir yang kita butuhkan apa, yang nggak kita butuhkan apa gitu loh. Jadi kita pintar-pintar lah, jangan semuanya ditangkap pecah kepala Pak. Misalnya, saya lagi butuh, kita ngomong teknologinya konsol yang terbaru apa, teknologi konsolnya apa. Misalnya, saya lebih ke situ, ya udah tangkap itu dulu aja, jangan yang kalau kebanyakan kan dunia internet kan Pak sangat luas kan. Apapun kita bisa ambil apapun di situ. Tapi kalau kita nggak pintar-pintar nyortir apa yang kita butuhkan ya, kita ngomong apa yang kita butuhkan, itu bakal jadi masalah baru lagi gitu. Ya kita harus pintar-pintar memilah bagi diri kita, menyaring buat apa yang kita butuhkan, teknologi yang saat ini gitu. Sesuaikan dengan yang kita butuhkan lagi. Teknologi semakin maju, kitanya harus bisa nerima. Kedua, cara memakai teknologi yang baru adalah, tadi saya bilang dari SOP. Beda dengan hal kita dulu pakai kabel snack, analog sebanyak mungkin. Mau digulung, mau dibanting apa, nggak masalah. Sekarang ya kita harus pintar-pintar lah. Cara ngerawat digital sama analog beda. Gitu. Tips and trick seorang Nabil Husin ketika ngulik teknologi. Kira-kira, karena kan ini banyak juga yang komen gitu, Bill. Wah, kan Mas Nabil mah ada di energi, main di sono, main di sini udah ketemu gitu lah. Kita di sini nguliknya gimana gitu. Nah, gimana sih tips and trick seorang Nabil Husin untuk mengulik semua teknologi yang terbaru? Kalau bisa, kalau ada grup misalnya kayak gini. Mungkin di Facebook masih banyak sih Pak grup community ya, komunitas itu sangat membantu loh Pak. Sip. Kita misalnya, gue pengennya belajar Dante, masuk grup Dante. Oke. Netizen ini juga komunitas ini. Komunitas. Nah, kan bikinin grupnya aja kan. Tinggal cara apa? Ada punya permasalahan kan biasanya kebanyakan dilempar di situ kan. Ya? Nah, itu sangat membantu lah. Satu itu, kedua, kalau kita misalkan mau ngulik sesuatu, misalkan contoh FEB gitu. Yaudah FEB aja kita ngulik dari basicnya aja. Nggak usah harus yang sampai orang penggunaannya gimana, tapi basicnya, kita paham dasarnya aja. Sehingga ketika kesempatannya datang, ada alatnya, ada rentalnya, atau vendor yang pas ketemu, kitanya sudah siap. Gitu ya. Karena kesuksesan itu kan sukses sama dengan kesempatan plus kesiapan. Kadang orang tuh siap-siap terus tapi nggak punya kesempatan. Tapi ada orang yang punya kesempatan tapi dia nggak siap dengan teknologinya, nggak belajar gitu ya. Jadi kalau kesempatan kita dapat, kita juga siap ketika kesempatan itu datang. Nah itulah sukses menjadi seorang sound engineer Indonesia gitu ya. Amin. Oke, gitu netizen se-Indonesia Raya. Sorry kita baru teaser doang karena Nabil mesti ada hal yang banyak dikerjakan. Ini juga sudah dipalakin waktunya ketika ngambil barang. So tunggu tanggal mainnya, kita akan ngobrol lebih detail, kita belajar, kita menggali supaya teman-teman netizen se-Indonesia Raya bisa belajar bersama-sama.
kita juga belajar gitu, Bel. Saya juga masih belajar, Pak. Kadang-kadang dari komen-komen ini kita belajar. Kita nampung masukan. Ya, saya dikritik, saya dikasih masukan, tapi itu bagus. Maju terus Pro Audio Indonesia bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner bersama Nabil Hussein. Peace!